dan bahagia untuk Anda semua. Kalau Anda mengikuti video saya yang sebelumnya, di sana saya menyebutkan bahwa kita adalah makhluk spiritual. Di sana juga saya jelaskan dasar-dasar mengapa begitu. Menurut saya, spirit atau roh adalah badan yang mempunyai kemauan yang dititahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan badan spiritual punya kecerdasan, dan oleh sebab itu saya menyebutnya sebagai kehendak. Kenapa saya sebut kemauan dari badan spiritual itu sebagai kehendak? Karena kemauan dari badan spiritual mempunyai kekuatan yang lebih besar pengaruhnya terhadap fisik dan mental, meskipun fisik dan mental mempunyai kemauannya sendiri-sendiri menurut kebutuhan masing-masing badan-badan itu. Manusia adalah makhluk cerdas yang otonom, dan oleh sebab itu ia dapat melakukan kemauannya sendiri, mengatur hidupnya sendiri, dan dengan kemauan fisik dan mental itu serta kehendak dari badan spiritual, manusia bertahan hidup. Di samping itu, ia dapat menjalankan semua tugas hidupnya dengan sebaik-baiknya. Yang saya sebut kehendak dari badan spiritual adalah blueprint atau cetak biru, rencana dasar yang ada di dalam badan spiritual. Ia menjadi pegangan daripada fisik dan mental di dalam karakter atau watak yang wajib sebagai dasar yang tidak dapat begitu saja diingkari atau dilanggar tanpa menyebabkan sesuatu akibat yang serius. Selanjutnya, ada cetak biru lain yang mengatur jalan hidup manusia. Lazimnya kita menyebutnya sebagai takdir. Takdir manusia selama ini yang kita kenal meliputi 4 hal, yaitu takdir akan kelahiran, takdir akan rezeki, takdir akan jodoh, dan takdir akan kematian. Takdir. Semua hal-hal yang terkecil dapat terkena hukum takdir. Namun, Tuhan adalah sembahan kita yang sangat bijaksana. Karena manusia adalah makhluk yang otonom, diberi akal, diberi kecerdasan, maka Tuhan memberi kesempatan manusia untuk merubah takdirnya. Sebelum takdir ditentukan, manusia dapat berusaha sekuat tenaga supaya ia dapat memenuhi keinginan-keinginannya, selama itu tidak bertentangan dengan kehendak badan spiritual. Tentu itu keinginan-keinginan yang baik dan mulia. Dalam hubungan ini, Anda boleh mengatur rezeki sekehendak Anda. Anda boleh mengatur jodoh Anda sekehendak Anda. Anda boleh menentukan keinginan dan kemauan secara bebas. Namun jangan lupa bahwa badan spiritual dibekali dengan sebuah hukum yang harus difahami dan dipatuhi oleh manusia. Hukum-hukum itu antara lain: 1. Kebaikan dan keberhasilan tidak harus diikuti dengan kebanggaan yang berlebihan.
Kegagalan tidak harus diikuti dengan kesedihan yang juga berlebihan. Keberhasilan yang diterima dengan wajar atau kegagalan yang juga diterima dengan wajar adalah hal yang menyenangkan badan spiritual, karena ia menghendaki kewajaran. Yang kedua, badan spiritual tidak menyukai kesombongan. Kesombongan yang sering mengikuti mereka yang berhasil mencapai puncak adalah satu hal yang sangat dibenci oleh badan spiritual. Spirit kita adalah suci, roh kita adalah suci, dan roh yang suci tidaklah berisi ketinggian hati, kebanggaan yang berlebihan, atau kesedihan yang berlebihan, tapi ia berisikan perasaan-perasaan yang murni, yang suci juga, yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya berpesan kepada Anda semua, percayalah bahwa kita adalah makhluk spiritual, dan badan spiritual adalah diri kita yang sejati, dan ia adalah guru yang sejati untuk menuntun kehidupan kita kepada kehidupan yang sebaik-baiknya. Demikian, sampai berjumpa di video yang selanjutnya.